Support chat itu admin dari suatu campaign. Contoh, misal kalian mau nge-send analitik, itu langsung aja chat di support chatnya. Kalau misalnya kalian butuh bantuan, itu langsung aja chat di support chatnya. Saran gua, kalian itu setiap masuk campaign, kalian tuh join Discord mereka kalau ada join. Kalau ada mereka tuh punya komunitas Discord ya kalau ya. Kalian langsung join aja. Kenapa? Karena videonya itu yang di-approve paling cepet tuh di Discord. Jadi kalian send analitik kalian, kirim video analitik kalian tuh di Discord tuh lebih cepat di-approve ketimbang kalian di support chat. Jadi misal pas upload video viewsnya cuma 1.000 view, tapi setelah 3 hari view-nya jadi 5.000. Bisa. Kalau misal video kalian nih 1 hari setelah upload cuma 1.000 views. Cuma ketika 3 hari setelahnya tiba-tiba 7.000 atau 5.000. Kalian bisa nge-approve lagi. Ini nggak ada batasan waktu ya sebelum campaign itu habis. Oke, setelah ini gue akan ngajarin kalian bagaimana basic editing. Kalau konten rewardnya ini lagi down ya, jadi gue langsung, oh kayaknya udah beres deh. Sebentar, gue cek dulu. Oke, ternyata gue baru dapet info masih cuma dibukain doang tapi masih maintenance ya. Jadi masih maintenance doang, masih maintenance. We are going to be Okay, we are going to be maybe something to catch. Kayaknya bentar lagi tuh konten reward akan dibuka ya. Cuma kayaknya masih maintenance, jadi tunggu sejam lagi kayaknya deh. Jadi gue langsung aja cara ngedapetin bagaimana cara kalian ngedit dan itunya gimana gitu dapetin videonya. Contohnya di sini gue udah ngedit, gue kan ngeditnya ngajarin pakai HP ya, tapi gue akan ngejelasin dulu ya gimana cara kalian dapet bahan editannya gimana. Bang, kalian bisa langsung aja pencet campaign yang kalian ikutin nih. Contoh gue ngikutin Boxable gitu. Yang gue ikutin. Kalian ke bawah, di situ ada persyaratan umum nih. Kalian tuh wajib ngemenuhin persyaratan umum ini. Contoh, di sini 40%-nya harus tier 1. Jadi 40% dari audiens kalian di video itu kalian harus dapat tier 1 audience. Terus itu harus nge-tag boxable. Berarti di caption kalian wajib nge-tag boxable gitu loh. Nggak boleh negatif, berarti video kalian nggak boleh bikin negatif tentang boxable. Nah bang, gimana sih cara gue ngedapetin video buat ngedit? Itu kalian bisa langsung aja cek briefnya. Di brief ini udah pasti itu ada peraturannya lagi, peraturan bikin videonya. Jadi ini hanya persyaratan umum. Untuk persyaratan jelasnya itu di brief. Ya udah nggak. Kalau kalian udah ngeliat di brief, itu kalian baca aja. Tapi semisal bang, gua nggak ngerti bahasa Inggris, gua kurang ngerti bahasa Inggris. Kalian bisa gunain AI ya, kalian langsung download brief ini, terus minta AI, minta jelasin ya, cuma kayak gini nih. Saya ingin kamu menjelaskan brief ini dengan baik. Cuma cuy, kalau kalian mau ngeklip luar, cuma nggak bisa bahasa Inggris itu susah banget. Jadi menurut gua, kalian itu belajar dulu bahasa Inggris. Kenapa? Ini paling basic banget. Kalian tuh harus paham aja, gak perlu kalian ngomong bahasa Inggris, tapi kalian tuh harus paham gimana kalimatnya gitu loh. Misalnya nih, arti dasar dari kalimat ini apa gitu-gitu. Jadi menurut gua kalian tuh harus belajar ya, biar bisa paham bahasa Inggris gitu. Nah, setelah kalian nih udah baca briefnya, udah baca ininya, kalian bisa langsung aja download konten klipnya. Konten klipnya itu pasti ada di brief. Ini, ini siapa yang belum nge-mute ini? Oke, setelah kalian nih, kalau kalian baca ini, itu pasti ada konten briefnya, coy. Bentar. Di sini itu udah disediain nih dari boxable kontennya, YouTube video yang ngebahas yang diperbolehkan, dan ini yang kata gue bilang tadi ya, itu Elon Musk coy. Elon Musk ngebeli ngebeli yang namanya boxable ini coy. Videonya, dia tuh nge-podcast. Jadi Elon Musk ngomong, I have boxable in the subtitles ini.
Ini I yang don't really have a main residence. yang bikin So video kalian viral. just all Lihat. moving around, Always. right? But what's the with the Boxable? Kalian dengar? That I with do the actually have a Boxable, yeah. you do. Some prototype Boxable. Nah, kalian bisa dengar I have Boxable. Itu kayak gitu aja, itu udah bikin video karya kalian itu viral banget, cuy. Gua nggak bohong ya. Nah, Bang, gua kalau misalnya nih video gua nggak kayak gitu, Kak. Video gua briefnya cuma di YouTube. Kalian nggak perlu panjang lebar. Contoh di sini gua ngecontohin di FastRack ya. Contoh ya. Ini yang untuk bahan editannya itu bisa di YouTube juga biasanya. Nah, ini kan kalian harus nonton nih, nggak tahu nih hook apa yang bagus, ini yang bagus, tapi kalian perlu nih, apa sih yang harus gue cari? Kalian gak usah ribet-ribet, kalian bisa langsung salin linknya dan nganuin itu ke AI. Di sini gue pakai tuh Gemini AI ya. Ini saran gue aja, di sini gue udah bikin promnya tuh ya. Dan nanti jawabannya kayak gini cuy. Jadi di menit 8 sampai menit 9 itu bisa dan apa, ada penjelasannya. Jadi ini bisa bikin kalian gambaran kasar buat kalian bikin klip gitu. Paham kan? Jadi kalian udah tahu nih menit berapa, detik berapa kalian bikin klipnya. Setelah itu apa bang? Kalian nggak perlu download video YouTube panjang-panjang kayak gini ya. Kalau di HP itu tinggal screen record. Screen record doang. Screen record misalnya di menit 8 tadi. Di menit 8. Misalnya di menit 8 ini sampai menit 9. Itu kalian screen record aja, nggak perlu yang namanya download video full YouTube ya. And they're being amazing. Setelah kalian download nih bang, apa yang gue lakuin? Nah, kita langsung masuk ke basic editingnya. Basic editingnya ini gue ajarin kalian cuma pakai HP doang dan ini simple banget. Dan gue akan ngajarin kalian. Sebentar gue akan patiin ya share screen-nya. Gue akan pindah ke HP dulu share screen-nya, oke? Bang izin tanya boleh? Masih belum paham, ulangin yang tentang salin link terus ke Gemini dong. Itu tuh tinggal kalian tuh langsung aja ke bagikan link loh di YouTube. Jadi kalian langsung bagikan, itu kan ada pecah salin link. Kalian minta Gemini aja. Gemini, saya ingin kamu mentranskripsikan video ini dan terus cari momen-momen yang bisa diklip gitu loh. Nanti gua kasih promnya deh. Oke? Bang gua izin tanya. Lah, jangan di open mic, kalian bisa di chat aja ya. Nge-tag gua aja, nge-tag gua di chat, jangan open mic, oke? Nanti pas akhir aja nanti gua kasih tahu. Nge-tag gua aja, oke. Kalau kalian mau nanya dulu deh. Apa yang kamu tanya nih? Tag gua ya. Kalau nggak ada yang mau nanya, gua lanjut ke sesi basic editingnya. Oke, lanjut kata Helison. Jadi mana gak ada ini? Kalau nggak ada yang nanya, kita lanjut nih. Yang dihitung views dari YouTube atau sosmed lain. Yang dihitung itu contoh, kalian ngupload di YouTube. Yang dihitung view dari YouTube-nya aja. Oke, Lemongrass, Bang. Boxable tuh niche-nya masuk mana ya? Masuknya entertainment. Oh ya, untung niche ya. Kalian pasti ngomong ke gue. Kan, niche apa sih bang yang paling bagus? Niche apa yang paling recommended sih di sini? Menurut gue, niche itu ialah campaign dengan bayaran terbesar atau dengan viral terbesar. Baru kalian masuk itu. Jadi kalian jangan ngikut niche dengan kemauan sendiri. Kalian harus ngikutin niche yang campaign itu buka. Contoh nih, gue udah buat akun niche entertainment. Dengan bayarannya rendah, cuma viralnya tinggi. Gua ikut. Terus itu ada campaign lanjutan nih. Campaign misalnya atletik gitu ya. Yang meme style. Bayarannya $5 nih per 1000 view-nya. Gue ikutin, gue buat
Jadi gue langsung bikin akun baru gitu. Jadi kalau kalian ngomong niche apa yang paling bagus, niche dengan bayaran terbesar atau probabilitas dengan viral yang besar gitu. Kalau kalian masih belum nge-mute ya. Ini. Halo kalian. Kalau misalnya ini tolong mute ya. Halo? Oke, langsung aja. Kita bahas basic editingnya, oke? Terus kita tahu dari mana pakai bakal potensi viral. Kalian menurut gua, kalian tuh harus ngepresentasiin diri kalian sebagai viewer luar ya. Kalian tahu nggak Post Malone? Post Malone pasti kalian nggak tahu kan? Itu rapper terkenal di luar. Kalau kalian nggak tahu, Post Malone tuh salah satu rapper yang ngebeli Boxable. Itu salah satu hal yang bikin viral juga loh. Gue juga nge-upload juga loh kayak gitu. Makanya itu kalian tuh harus tahu cuy. Kalian tuh harus ngebentuk diri kalian sebagai viewer luar. Jadi ini. Jadi satu niche itu sebaiknya satu akun. Jadi kalau ada 5 niche berarti bikin kalau niche beda-beda. Cuma kalau niche sama, kalian pakai satu akun aja bisa. Soalnya gue satu akun tuh gue bisa 4 campaign aja. Yang penting niche sama gitu loh. Oke, karena ini gue langsung aja basic editingnya, oke? Oke, kalian bisa langsung lihat aja untuk share screen gua. Kalian bisa langsung lihat, jelas? Share screen gua jelas belum? Oke, jadi gua akan langsung mulai. Jadi kan gua udah bilang tadi, kalian itu nggak perlu panjang-panjang tuh ngelihatnya, apa ngedownload video dan segala macam. Kalian tuh tinggal screen record. Di sini gua udah ngomong kan, gue tinggal screen record dong nih. People are wondering is like, Ini tinggal 20 detik dan gue juga udah tahu nih. Karena gue udah pakai game ini, gue udah tahu detik berapa, menit berapa. Hooknya gimana? Contoh. a lot of people are wondering is like, everyone says, at least he For a while, we couldn't say anything because it was top secret. Sebentar ya, gue tadi hooknya di mana sih? and that's true, right? Yeah, and for a while, we Say I saw online that it Nah, kalian dengar baik-baik. said it was for a top secret owner. Dia ngomong, this is a top secret owner. Kalau kalian ngebentuk diri kalian sebagai viewer, itu pasti bikin viral. Bikin hook ya. Apa sih yang top secret dari sebuah video ini? Kalian tuh harus mempertanyakan gitu. Video gue ini apa? Di penjelasan share screen gue ini gue ngomong. That's what I was gonna say. while we couldn't say anything because it was top secret. Yeah, that's what I was gonna say. I saw online that it said it was for a top secret owner. Secret owner. Ini udah ketahuan banget. Kalian tuh kalau udah ada insting clipper, kalau misalnya udah ada ya, itu tuh udah nggak pasti ini hook, udah pasti hook gitu loh. Say anything because it was top secret. Yeah, that's what I was gonna say. I saw Langsung aja kalian cut, oke? Setelah kalian cut, that it said it was for a top secret owner. kan langsung aja ngeliat videonya. Kalau video ini fullnya udah bisa nih jadi satu video tanpa di-cut-cut lagi, langsung aja, nggak usah di-cut-cut lagi, langsung digabung, tinggal tambah subtitle gitu loh. His backyard of his main from us, one of our early prototypes. It's now in his backyard of his main house in SpaceX, Texas. Oke. Nah, saran gue lagi nih, ini saran gacor banget. Jadi kalau kalian pengen banget dapat video viral, ambil minimum views ya. Jadi kalau minimum views campaign kalian tuh 10 detik, langsung bikin klip 10 detik doang, oke? Karena kalau video kalian makin pendek, audiens kalian tuh nontonnya makin bentar, engagement kalian tuh makin bagus. Ini salah satu ilmu yang ini ya, yang gue kasih tahu kalau yang join. Jadi kalau misalnya minimum campaign kalian tuh 7 detik nih, kalian bikin klip 7 detik doang. Gimana caranya bikin klip 7 detik doang? Kalau campaign kalian minimumnya itu 8 detik, kalian bikin klip 8 detik doang.
Itu saran gua ya. Ini saran gacor ini pokoknya. Ini bikin engagement bagus kalau di video. Karena ada gua kasih tahu. Nah, simple editing, basic editing banget nih. Itu apa sih, Bang? Basic editing itu background gelap, background hitam, tambah subtitle, tambah title video. Kalau gini, kalian langsung aja yang pertama itu aspek rasio kalian langsung dijadiin 1:1 ya. 1:1 kalian langsung aja fullin, dan ini wajib disamain ya. Pokoknya setiap orang itu ngeliat, setiap orang itu kena, itu kalian langsung langsung nge-cut ya, supaya video kalian nggak kepotong. Contoh, It was for a top ini tinggal digeser ke tengah. and it turned out to be Elon Musk. Yeah, he has one. He bought it from. Oh, ini nggak usah di-editing, ini kameranya udah bagus soalnya. His backyard of his main house in SpaceX, Texas. Nah, kayak gini nih, ini salah satu clipping yang udah jadi sebenarnya. Clippingan ini udah tinggal kalian tambah subtitle, tambah title text, tambah title text, langsung jadi sebenarnya, nggak perlu ribet-ribet banget. Jadi langsung aja kalian pencet di CapCut, itu tuh ada namanya auto caption. Kalian cari namanya caption yang sebenarnya tinggal pilih sesuai dengan editing kalian ya. Editing kalian misal nih, kalian video editing kalian dengan subtitle warna kuning, contoh. Kalian langsung aja pencet auto captionnya. Perlu temper headline nggak, Bang, kalau PPT luar? Boleh-boleh aja. Kalau ingat, kalau semisal di brief suatu campaign nggak ada penjelasan wajib ini wajib itu, ini siapa yang belum nge-mute ini? Tolong nge-mute ya, yang belum di-mute ya. Kalau nggak, gua mute langsung, itu nggak bakal bisa open mic, oke? Contoh, editing style kalian itu dengan subtitle warna kuning. Itu wajib semua video nanti kalian edit itu wajib subtitlenya warna kuning. Kenapa? Kalian tuh harus ngebangun brandingan akun kalian, dan algoritma juga akan ngeh gitu. Sebenarnya ini ada info yang nyeleneh juga, yang ini gue baru tahu, ini beberapa minggu yang lalu. Jadi niche itu bisa kita agak curangin gitu. Semisal niche beda, cuma editing style-nya kita itu sama, kita tuh bisa ngupload tau. Contoh, editing style gua yang gua bilang tadi, gua background hitam, tambah subtitle warna kuning, tambah headline text gitu. Niche satunya itu podcast. Niche celahnya tiba-tiba gua atletik. Itu tuh bisa gua satu akun ya, cuma wajib dengan editing style yang sama gitu loh. Ini salah satu info yang baru gue tahu juga. Gue juga ada orang, dan gue juga belajar juga ya. Bukan kalian juga, gue juga belajar sama orang-orang. Nggak, gue juga ilmunya juga masih sedikit. Jadi gue ngebantu kalian lah ilmu yang gue pelajarin gitu, oke? Nah, setelah kalian bikin subtitle nih, kalian tinggal tambahin sound effect doang. Ini simple banget. It said it was for a top secret owner. Yeah. And it turned out to be Elon Musk. Yeah, Kalau misalnya nih ada video yang kalian tuh punya insting tambahin sound effect, ada tambahin ini. Kalau misalnya ganti orang, kalian bisa langsung aja tambahin sound effect. Kalau kalian misalnya tambahin overlay itu, tambahin foto ataupun apa, itu kalian bisa langsung aja tambahin sound effect, namanya klik ya. Contoh di sini gua bikin overlay foto Elon Musk ya, contoh kayak gini ya. Gak mungkin dong gua kasih cuma kayak begini doang. Musk. yeah, he has one. Kan basic banget kan, udah ketara banget editannya. He bought Walaupun basicnya keterlaluan gitu loh. Walaupun kayak gini, kalian bisa langsung aja gunain animation, cari basic, cari yang namanya fade in. Nah, kayak gini doang nih, yang kayak gini doang. Ini nih udah bikin nggak bagus kalian. Cuma masih terlalu ini ya. Kalian bisa langsung aja gunain sound effect.
Contoh. Gue tambahin efek sound effect Swiss. Nah, cuma kayak gini doang nih. Yeah, he has one. He bought it from us. Kayak gini kan ada kesannya gitu loh. Ada kesan gak basic-basic banget dan audiens juga nyaman gitu nontonnya. Kalau misalnya ini gue contoh aja ya. Kalau kalian punya insting nih, kalau ini bisa diedit lebih lagi, kalau bisa diedit ini lebih spesial lagi, kalian berkreasi coy. Ingat, kalau bisa ditambahin voice note AI atau misalnya gini, voice note AI itu misalnya sebelum kalian mulai, Elon Musk membeli Boxable dengan voice note AI ya contoh. Kalau nambah overlay gitu nggak ngelanggar bang. Ingat kalian itu setiap ngedit selalu baca brief terlebih dahulu. Kalau misalnya kalian di brief nih nggak ada larangan editan tertentu, kalian bisa nggak apa-apa ngedit semau kalian. Cuma kalau diedit ngomong nggak boleh tambah overlay, nggak boleh tambah foto dari luar brief. Tapi kalian malah nambah foto nih dari luar brief. Video kalian ke-reject. Terus tuh ada penempatan teks subtitle tuh kadang ngaruh ya bro. Ya bener banget. Subtitle itu kalian itu wajib yang namanya nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar. Kalian wajib itu di tengah. Ini menurut gua ya karena di tengah itu di tengah mata audiens kalian tuh ke full video kalian. Kalau kalian ke bawah itu mata audiens kalian nggak ke full video. Bang, kalau misalnya gue udah kayak gini aja bang, subtitle doang kayak gini-gini, apa yang gue harus lakuin? Kalian bisa langsung ekspor, ekspor videonya. Yang gue bilangin tadi, simple basic editing itu ialah subtitle, background hitam, tambah headline text, simple itu. Contoh nih, gue udah ngupload ini, kalian ganti ke aspek rasio yang namanya 9:16 karena setiap media sosial itu gunain aspek rasio 9:16. Yang gue bilang tadi, kalian tambahin headliner. Kalian tahu nih, di sini Elon Musk Secret owner. ngebeli, Elon Musk adalah top secret owner dari Boxable. Langsung aja tulis. Kalau misalnya kalian nggak tahu nih, bang, gue nggak tahu nih apa ininya, cara ininya, kalian gunain ChatGPT. Kalau gue gunain ChatGPT ya. Contoh, sebentar, ini share screen-nya gue nih dulu sebentar. Oke, bisa masuk lagi ya share screen ya. Coba cepet dia dapat yuk, masuk share screen sekarang. Oke, udah masuk semua. Kalian bisa langsung aja gunain yang namanya ChatGPT. Di sini gue udah punya prompt gue sendiri, jadi gue tinggal ngontek gini. Elon Musk adalah top secret buyer Boxable. Tinggal gue pencet. Oh, ini edit message. Nanti ChatGPT akan ngebuatin hook headline-nya. Sebentar. Nah. Lihat. Jadi tinggal kalian salin aja nih. Boxable didn't realize Elon Musk was secret one of the. Ini tinggal kalian salin doang. Contoh di sini gua ngambil yang di sini. This company had no idea their secret customer was Elon Musk. Bang, headliner itu apa bang? Headliner itu ialah gambaran kasarnya. Supaya audiens kalian itu langsung agak ngerti gitu. Tapi masih penasaran. Jadi buat audiens itu mengerti setengah di awal dan membuat mereka penasaran sampai akhir video. Itu namanya storytelling ya. Gue langsung aja edit, tambah. Dan langsung aja gunain efek trending itu banyak banget. Bahasin kalian. Contoh di sini gue ya basic editing doang, langsung gue pakai nih. Contoh kayak gini doang. Bang, apakah video kayak gini bisa viral? Bisa viral. Gue ngomong bisa. Kenapa? Yang ditonjolin di sini bukan editingnya, tapi storytellingnya. Kalian tuh yang gue ngomongin tadi ya, kalian tuh harus visualisasikan kalian tuh audiensnya luar. Kenapa gue harus nonton video ini?
Kenapa gua harus nonton video ini sampai akhir gitu loh. Kan tuh harus ngelihat, oh video ini di 3 detik pertama dia ngejelasin nih. said it was for a top secret owner. It said it was for a top secret owner. Di 3 detik pertama dia ngomong, "Dear said this top secret owner." Terus tuh kalian jelasin dengan teks headliner kalian. The company had no idea their secret customer was Elon Musk. Nah, mereka kaget dong. Kok tiba-tiba ada Elon Musk? Sebenarnya ini kayak brain rot biasa. Kalian nge-scroll TikTok gitu-gitu. Biasanya kan kalau kalian diam itu walaupun kalian nggak ngerti konteksnya, tiba-tiba ada orang terkenal misalnya tersebut di video itu, pasti kalian diem kan, nonton dulu. Nah, kayak aja kayak gini. Yeah. And it turned out to be Elon Musk. Yeah, he has one. He bought it. Udah kayak gitu doang. Bang, oh ya, satu lagi. Kalian tambahin background ya, jangan lupa ya. Contoh di sini gue backsound yang lebih apa namanya? Yang bikin misterius gitulah. Yang biasa gue pakai itu, sabar. Nah, ini ya. Kalian bisa langsung aja pakai yang namanya bikin background yang Secret owner. Yeah. And it turned out nganuin video kalian itu lebih bagus ya, karena wajib background itu. Itu ada yang katanya storytelling itu apa? Storytelling itu ialah video kalian, alur video kalian gitu loh. Alur video kalian yang ngebuat audiens itu mau nontonnya. Contoh aja, kalian tiba-tiba di 3 detik pertama dia ngomong bla 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 nggak jelas. Males kan kalian nonton, kalian aja nggak tahu konteks videonya. Terus tiba-tiba dia ngomong apa ya, enak ya, gue mau tidur. Dia ngomong gue mau tidur, dia 3 detik video pertama kalian bingung dong, apa itu mau tidur. Tapi kalau bilang gini, gue kalau tidur gue dapat $1 juta, beda nggak? Kalian langsung penasaran kan kalau gue ngomong gue mau tidur tapi gue dapat $1 juta sama gue bilang gue mau tidur, itu beda kan? Itu yang namanya storytelling ya, dari alur video kalian. Jadi alur video itu langsung 3 detik pertama itu namanya hook. Hook ini ialah biar audiens kalian tuh penasaran dulu. Setelah hook itu apa bang? Setelah hook itu namanya flow. Flow itu ialah setengah hook kalian. Contoh jawaban setengah hook kalian. Contoh di sini. it said it was for a top secret owner. Secret owner itu hook. Yang pertama ini di 2 detik pertama itu hook. Terus itu. And it turned out to be Elon Musk. Yeah, he has one. He bought it from us. Dia jawab, Elon Musk benar membeli 1. Itu namanya flow. Itu yang ngebuat orang itu tetap menonton di video kalian. Itu namanya flow. Prototypes. It's now in his backyard of his. Cuma nggak semua video itu ada wajib rumusnya ya. Kayak video itu, kalau misalnya video pendek ya, biasanya tuh cuma hook sama flow. Terus tuh kalau misalnya ada juga hook tambah hook, karena video kalian tuh cuma mentok minimal yang gue bilang tadi, cuma 7 detik. Karena gue saran gue ngambil tuh paling minimal ya 10 detik, 7 detik, 8 detik. Video gue tuh isinya hook doang. Jadi brain rot yang gue ngomongin ini, kita ini nggak peduli ya. Karena kita clipper, kita ini cuma butuh uangnya doang. Jadi kita butuh view-nya doang. Kita nggak peduli dia mau nge-like, dia mau ini. Nah, ini ingat, ini gue belum ngomong ya sih, tapi ini juga perlu sih kalau misalnya kalian media sosialnya follow apa namanya IG sama TikTok itu like sama ini penting sih. Kalau misalnya YouTube itu penting juga tapi nggak terlalu berpengaruh sih. Ngomongin storytelling, boleh nggak sih kita pancing viewer dengan main inti videonya baru nanti ngulang? Boleh, itu namanya, itu juga bisa, itu bisa dijadiin hook. Dan gue juga pakai yang kayak gini ya. Aduh, bentar. Nah, kayak gini doang. Ini yang gue tunjukin ini basic editing, Bang. Udah pasti kalian basic editing paling basic banget. Kalian yang nggak ngerti editing, kalian nggak ngerti apa itu, kalian bisa langsung aja kayak gini. Ini udah pasti. Mungkin ini kalau misalnya kalian punya ini, kalian tambahin sound effect, tambahin overlay ataupun itu. Gua overlay sesuai dengan rekreasi kalian. Kalian bisa langsung aja buat loh. Kalian tuh kenapa? Jangan pernah pikir kalian tuh pintar. Kalian tuh wajib belajar. Kan cari di YouTube.
bagaimana cara bikin hook kayak gini. Kalian tuh jangan pernah berpikir kalian tuh langsung pintar gitu. Kalian tuh harus pelajarin, gak perlu ribet ya bang. Bang asal lolos syarat terus upload, ya gak perlu ribet. Ingat, tapi tapi itu juga ingat, proses itu berbanding sama dengan hasil. Tapi ada juga, misalnya editing kalian udah bagus, kalian udah niat, storytellingnya udah bagus. Cuma, kok view-nya nggak sebesar yang editingnya setengah doang ya, setengah niat doang ya. Kenapa? Sedih kan? Gimana? Itu yang ada namanya warm up. Itu warm up itu wajib ya. Kalau misalnya nih, video kalian udah ngedit bagus, udah storytellingnya bagus, hooknya bagus, cuma kalian gak warm up, kalian ngupload ngasal, di jam ngasal, udah pasti view kalian cuma berapa cuy? Untuk ratusan, kalau nggak ya 1000-2000 lah. Tapi kalau kalian warm up ya bener, kalau editingnya niat, storytellingnya bagus, hooknya dapet, udah pasti kalian udah dapet cuy, puluhan ribu views. Dan menurut gue ya segini aja sih sebenarnya untuk basic editing aja. Ini untuk full buat ngeditnya nanti ada videonya kok. Cuma buat di slide scholar ini gue akan cuma ngajarin basic editingnya doang. Nanti gue kasih tahu deh, nanti ada bikin ini ya buat lebih lengkapnya ya. Nanti ada video panjangnya di YouTube, kami akan upload. Cuma nanti masih ini ya, ongoing, oke? Apakah storytelling lebih bagus dari editing bagus? Benar, sebenarnya 50-50. Editing bagus, storytellingnya jelek, bisa nggak bang? Bisa aja. Karena apa? Karena brain rot. Kalian nonton nggak sih video-video brain rot gitu? Storytellingnya kan nggak jelas kan? Cuma editingnya dikemas kayak pakai meme lah, sound effect meme-nya banyak lah. Itu tuh yang bikin itunya. Brain rotnya, bang kalau stuck di 200 view padahal udah warm up gimana? Oh ya, kamu pakai media sosial apa? Gue mau ngasih 3 rekomendasi yang media sosial ya. Ini gue belum kasih tahu. 3 rekomendasi media sosial itu kalau kalian pemula banget, kalian pengen dapat dolar, pertama kalian di content reward, pakai yang namanya YouTube. YouTube ialah views termudah di 3 platform. YouTube ialah platform termudah. Kenapa? YouTube itu ngasih 1000 views secara gratis. Mau editan kalian jelek mau ini, itu dikasih 1000 views kayaknya. Karena kalau IG dan TikTok, kalian tuh harus warm up benar. Itu kalau di YouTube ya warm up itu cuma 2 hari. Kalau di IG atau TikTok itu biasanya warm up-nya 5 hari lebih. Mending ngikutin satu channel di satu akun atau bikin akun tapi klipnya beda-beda channel. Mending ngikutin satu channel di satu akun atau bikin akun tapi klipnya beda-beda. Maksudnya satu channel, satu akun, satu campaign. Kalau yang belum nge-mute, di-mute. Yang nge-mute, di-mute dulu, kawan nge-mute. Kalau nggak, di-kick aja ya sebentar ya. Kayaknya untuk Oke. Untuk basic editingnya udah gitu aja ya. Menurut gua basic editing itu ya cuma background item, tambah subtitle, tambah headlines, itu udah banget. Itu udah pasti kalian dapat dolar lah di situ. Karena tau nggak, gua itu mulai ngeklip itu dari sebulan yang lalu. Itu gua ngasal ngeklipnya kayak gini doang. Gua tinggal tidur, tiba-tiba view gua ada 2000. Kayaknya gua lanjut. Dan untuk basic editing ini tinggal kalian upload gitu di media sosial. Oke, yang tadi media sosial ya. Oke, gue matiin dulu untuk share screen-nya. Untuk media sosial sendiri, IG dan TikTok itu kalau kalian udah tahu cara brandingan editing kalian, kalau udah tahu nih jangka panjang kalian tuh mau jangka panjang, kalian ambil IG sama TikTok. Kenapa? Kalau kalian di IG, kalian viral nih, misalnya kalian bikin video clipping meme style, pasti banyak kan orang, ada nih orang luar nih, orang ini ngupload video meme style. Kalau kalian konsisten nih selama sebulan, follower kalian nambah, itu gampang banget. Gue sebenarnya pengen bikin akun gue sendiri, namanya nanti IG yang buat luar, itu nanti ngupload itu kayak meme style juga, itu nanti gue bikin.
Karena jangka panjang di IG dan TikTok itu lebih bagus ketimbang di YouTube. Kenapa? Di YouTube itu sekalinya viral, itu nggak ada brandingannya sejujurnya. Kayak Brand Road, nonton setelah nonton nggak follow, jarang komen. Kalau di IG, kalau yang viral, itu biasanya view-viewnya, nge-follow, nge-komen, nge-repost. Dan lebih viral di sana, jujur aja. Lebih viral di IG dan TikTok, tapi susah. Kalau kalian viral di YouTube tuh mentok-mentok 30.000 views, 60.000 views. Kalau di IG sekalinya viral itu lebih dari 60.000, bisa 100.000, bisa lebih. Jadi ya menurut gue ya kalian pilih tingkat kesulitan lah. Proses sama dengan hasil. Oke, karena udah gue kasih rekomendasi media sosial, gue ajarin dari awal basic editing. Jadi langsung aja kita ke sesi tanya jawab ya. Oke, langsung aja yang mau tanya-tanya langsung tanya langsung. Bang, kalau udah ngelakuin warm up 5 hari, nonton video 1 niche, apa harus konsisten upload 1 video per hari biar gak naik kalau per hari biar naik algoritma channel YouTube? Ya. Kalian kalau di YouTube baru awal naik, kalian upload satu video tuh sehari ya. Tapi kalau misalnya video kalian udah view kalian di YouTube itu udah 300.000, udah 400.000, kalian bisa langsung naikin ke 2 video per harinya bisa. Tapi kalau masih baru 1 hari 1 video. Bisa nggak sih platform jalan bareng videonya sama IG juga YouTube? Bisa. Kalian harus tanya dulu ya ke adminnya. Bang, boleh nggak cross posting? Ini namanya cross posting. Cross posting itu setiap campaign beda-beda. Ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Tapi biasanya kebanyakan campaign boleh. Rekomendasi niche buat pemula yang gue omongin tadi, niche yang paling bagus ialah niche dengan campaign bayaran terbesar atau viral yang paling gede. Bang, warm up gue gagal di IG dan disuruh masukkan no handphone Indo. Gimana ya solusinya? Sebenarnya kalau no handphone sendiri ya, itu tuh gue tautin Gmail doang sih. Walaupun Gmail gue Indo, cuma kalian tuh luar itu bisa. Kamu buat akun baru aja, gunain Gmail Indo nggak apa-apa. Cuma warm up kamu wajib luar ya. Itu pas agak lama sih, tapi bukti warm up berhasil apa emang? Semua scrollan kamu luar, semua scrollan kamu itu niche-nya yang kamu pilih. Per campaign tuh apa bisa submit banyak video di satu platform? Iya, 1 akun per video yang tadi namanya itu cross posting ya. Bang mau nanya kalau pas warm up itu terus gua nggak sengaja follow akun bukan tier 1 itu gimana? Ada orang luar tier. Kalau misalnya warm up terus gua nggak sengaja, ya tinggal di unfollow doang sih. Apa masalahnya? Hal paling abang bikin pusing di perklipingan biasanya apa bang? Terus solusinya yang abang lakuin? Yang gue bikin pusing sih mageran sih. Gue mager banget. Gue baru ngeklip itu pas sudah mau jadwal gue pengen klip tuh kan biasanya gue upload tuh jam 4 kalau nggak jam 5. Gue tuh baru ngedit di jam 2, jam 3. Gitu sih yang bikin mager. Kayak yang biasa clipping di sini sebenarnya gampang-gampang doang sih, nggak ada yang bikin pusing. Yang bikin pusing tuh kalau kalian udah tahu hooknya apa, storytellingnya apa, bisa ya. Bang, kalau sehari 1 upload berarti harus ikut banyak campaign buat bahan. Bang, kalau sehari 1 upload berarti harus ikut banyak campaign buat bahan video. Bang, itu upload berarti harus ikut banyak campaign. Enggak. Campaign buat apa sih maksudnya? Hari 1 upload berarti harus ikut banyak campaign buat bahan video. Coba jelasin dulu itu. Agak ngerti, Bang. Coba kamu jelasin ulang ya pertanyaan kamu ya. Bang, warm up tuh cuma scroll nih tentu ya. Ya, warm up itu kamu scroll, like, komen. Cuma jangan kayak bot ya. Nggak semua video kalian like, nggak semua video kalian komen. Nggak. Bang, buat channel baru dengan niche baru harus dengan akun WUP yang sama. Akun WUP kalian tuh boleh sama. Akun WUP itu cuma 1 aja. Yang masalah itu akun media sosial kalian. Kalau platform lain IG atau TikTok apa sama harus upload 1 video konsisten? Kalau di IG atau TikTok ya sama aja sebenarnya. Kalau video akun kalian udah gede, view kalian banyak, kalian boleh kok ngupload 2 kali sehari. Kalau misalnya akun kalian masih kecil nih, masih baru buat, ya upload 1 kali sehari doang. Bang, 1 campaign bisa posting berapa video per platform? 1 campaign bisa posting 1 video, 1 campaign tuh 1 video ya. Ya, bisa banyak. Ya tadi gua omongin juga, kalau kalian ngupload banyak video, tapi akun kalian tuh akun kecil, akun baru, ya naik, yang nggak dapat views-nya, algoritma itu mikir kalian tuh bot gitu loh. 1 hari udah upload berapa kali bang?
Gue sehari upload karena akun gue banyak ya gue upload sesuai akun gue. Contoh akun gue ada 2, gue upload 2 kali karena yang gue omongin satu akun tuh 1 hari 1 upload ya. Bang, bagaimana sih buat warm up-nya itu orang luar? Scroll niche orang luar sama niche kalian tuh wajib luar. Spill klip yang paling rame abang klip payout terbesar. Oh ini bukan akun gua lagi. Akun gua itu di HP. Pokoknya boxable itulah kalau mau ini ya. Boxable itu waktu itu kan 1,50. Gua dapat di 30.000 views apa? 27.000 view. Gua dapat sehari itu $37 cuma ngeklip sehari doang itu. Ya yang biasanya dapat $5, $10 itu tiap hari adalah. Biasanya warm up tuh gimana caranya bang? Ada masukan nggak? Ya itu scroll doang, scroll like comment. Terus YouTube jawaban paling bagus untuk biar gak ribet warm up. Ya warm up. Emang warm up itu bukan gak ribet, itu wajib. Shadow ban itu nyata, iya. Kenapa? Oh ya, gue ngomong gini. Kalian tuh pakai VPN proxy atau VPN atau proxy ya. Sebenarnya kalau kalian VPN-nya itu VPN gratis, IP-nya ngasal, akun kalian tuh bisa kena shadow ban. Kalau yang nggak tahu shadow ban itu ya, akun kalian tuh nggak dibuat algoritma viral gitu, nggak dikasih ke orang-orang. Jadi mentok-mentok 7 view doang, 5 view doang, itu nyata ya. Gua ngalamin anjir, akun gua salah satu ini juga lagi kena shadow ban, coy. Hanya gua lagi nge-upload. Kalau cross posting enggak, hitungannya terus di TikTok 1000. Hitungannya ya hitung per video kalian. Misal di YouTube kalian dapat 2000 views. Ya nanti di submit kalian ya yang bayar untuk YouTube ya 2000 views, terus di TikTok kalian 1000 views, nanti dibayar juga. Ya karena itu cross posting itu ya untung coba buat kalian kalau pengen. Karena bayarannya itu beda-beda. Kalau misalnya YouTube kalian dapat 2000 views, dibayar 2000 views-nya. Di TikTok kalian dapat 10.000 views, dibayar. Di IG juga dapat 3000 views, dibayar. Mending satu akun fokus satu orang yang bikin campaign atau satu akun satu akun fokus satu niche dulu. Kalau kalian bikin baru, jangan ngasal. Satu akun tuh satu niche, bukan satu orang. Satu niche itu ya satu tema. Narik di mana paling cuang bang? PayPal. Hah? Narik di mana paling cuang? Ke Bank Indo sih. Karena kalau misalnya ke dolar itu banyak banget potongannya. Gue males anjir pakai. Tapi bisa juga kalian ke kripto ya, Tron. Ambil ke USDT Tron. Itu bagus juga tuh. 4 pagi atau sore bang? Sore atau jam 4 pagi bisa. Ini dua-duanya. Karena kita ngambil waktu orang luar. Sore itu paginya orang luar, 4 pagi kita itu sorenya mereka. Langsung Bang Indo aja. Taunya ya, kalau nggak upload. Waduh, tag gue ya. Ini banyak banget yang nanya nih. Tag gue ya. Tag gue ada yang lo nanya deh. Biar gak ini gue banyak banget yang nanya nih. Tag. Kalau pengen nanya, tag gue. Biar gak ribet. Misal satu akun, satu ya niche. Kalau di IG dan TikTok bisa campur gak niche-nya. Hah? Kalau di IG. Kalau di ya sama, sebenarnya sama semua media sosial itu. Satu niche itu satu akun. Kalau kalian ya, satu niche kalian beda-beda, videonya ya nggak bakal di algoritma itu bingung. Video kalian ini tentang apa sih? Akun kalian ini tentang atletik. Tiba-tiba kalian bikin podcast. Editing style-nya juga beda. Bingung nggak mereka? Endingnya jualan kelas ini. Kalau yang belum mute ya. Bang, saya udah warm up di YouTube, video English tapi kok kadang tetap muncul. Itu kasih waktu lebih ya. Langsung tanya lagi, sebentar. Mana lagi nih, tag gue yang nanya, tag gue, bang, akun gue berumur 10 hari, terus upload 4 kali atau lebih sehari. Bakal ngerusak akunnya. Kalau akun kalian masih baru, gue nggak saranin upload banyak, oke? Okay? Kalau kalian mau upload lebih dari 1 step by step create akun content reward, bang. Yang tadi sih, step akun content reward mah cuma pakai akun Google doang. Nggak ada yang dipersiapin. Akun kalian tinggal download. Emang VPN wajib, bang? Sebenarnya gue nggak tahu ya, ini kata Haikal sendiri. Gue sama Haikal tuh beda. Haikal itu niche-nya itu dia itu nggak pakai VPN dan works kata dia. Kalau gue tuh pakai VPN dan gue juga works. Sebenarnya
ada plus minusnya sih. Punya gua kalau pakai VPN itu lebih cepat. Tapi ya ada resikonya kena shadow ban. Kalau Haikal itu cuma pakai ya nggak pakai VPN, cuma dia tuh warm up-nya. Warm up-nya menurut gua agak lebih lama. Karena 5 hari lebih. Gua kalau warm up cuma 2 hari doang kalau pakai VPN. Cuma dia tuh punya nggak ada resiko. Akun kalian tuh nggak kedetek IP-nya sama, IP-nya kalian nggak ganti-ganti, ya nggak apa-apa. Kalau misalnya udah dapet tiruan di nggak pakai VPN, itu lebih bagus menurut gua. Minta tolong lebih jelasin tentang niche. Niche itu tema. Niche itu ialah tema suatu campaign. Niche dari suatu akun kalian. Niche kalau misal video kalian temanya podcast, terus tuh ada sound effect, background yang misterius. Udah, itu namanya niche kalian. Nggak ganti-ganti. Tiba-tiba kalian ganti niche dengan tiba-tiba ngedit ngasal dengan subtitle berbeda, editing style kalian beda. Itu namanya langsung beda niche ya. Itu langsung nggak dikasih algoritma. Bang Entertainment dan musik itu satu niche ya. Bisa dibikin satu niche. Kalau editing style kalian sama ya. Tapi warm up dulu, ingat. Kalau kalian beda campaign nih. Contoh campaign kalian yang kalau kata gue, campaign kalian tuh ngebahas Elon Musk. Tiba-tiba kalian mau campaignnya bahas Jokowi. Kalian jangan langsung upload. Jadi, ketika kalian Elon Musk itu kelar, Jokowi itu, pas kalian ngupload Jokowi, nggak bakal dianuin sama mereka. Jadi kalian tuh warm up lagi. Warm up dulu 1 hari. Kalian scroll dulu, apa itu Jokowi, inilah sebaca like video mereka. Terus tuh komen, baru kalian upload. Biasanya warm up tuh gimana cara bang? Ya like, komen. Berarti solusi YouTube jawaban paling untuk biar gak ribet. Apalagi nih, bang, kalau warm up 5 channel YouTube sekaligus di satu PC barengan 5 tab tuh, waduh, kurang tahu nih gua. Kalau kalian mau nanya gua ya, selama nge-clipping gue cuma pakai HP doang. Gua nggak pernah pakai PC. Menurut gua lebih simpel karena gue bisa di mana aja, men. Gue jadi tinggal duduk kafe atau mana, gue tinggal ngedit doang. Nggak pernah gue pakai PC karena lebih ribet. Tapi kalau VPN yang berbayar, ada apa resiko kena shadow ban juga? Kalau misalnya nih VPN kalian berbayar, kalian tuh dedicated IP. Kalau kalian tahu IP itu, IP kalian nggak berubah-berubah. Kalian bisa kok nggak kena shadow ban karena kan IP kalian sama terus. Niche game tuh rekomen gak bang? Cuma ya kalau kalian nggak ngemas secara bagus, itu mentok-mentok di 1000 views atau 3000 views lah. Apa yang dipakai gua itu Poco X6 Pro. Shell profil dan lain-lainnya. Shell profil lain nggak perlu berarti bang. Kayak bio, banner, itu namanya enggak. Yang penting tuh foto profil doang. Sebentar, oke. Apa gua kasih ini aja ya? Kalian tag ini aja deh. Gua kasih kalian kalau yang mau DM gua langsung sekarang. Kalian ada akun YouTube. Kalian bisa langsung aja kirim ke DM gua kasih 3 orang tercepat. Gua langsung ini ya, gua liatin langsung dan gua kasih saran gimana cara itu viral, oke? Kalau kalian udah ngupload, kirim akun channel kalian ke DM gua langsung sekarang, gua kasih 3 orang. Langsung kirim ya, 3 orang tercepat. Akun langsung link ya, jangan pakai add, jangan pakai tag. Langsung link YouTube kalian atau link media sosial kalian lah. Cepat. 3 orang tercepat. Kirim pakai link, jangan pakai tag. Coba di sini ada Alex ya, ini namanya. Ini video kamu mah Excel. Kamu akun doang, nggak ada videonya. Gimana saya mau nge-review? Oke, itu nggak dihitung. Kita langsung ke Rajakun, oke?
Ini kamu pakai ini, aduh ini akunnya Niche Indo ini. Ini kamu buat akun baru ini. Ini kamu tentang konten.com. Dan ini juga bukan tentang view luar, ini virus Suli. Kamu harus bikin akun baru yang warm up. Ini nggak dihitung ya, akun luar cuy, akun luar itu yang akun yang campaign kalian ikutin. Nggak dihitung ya. Yang mana nih kamu? Yang Zaf nih ada 2, satu aja. Yang satu aja deh. Ini mana videonya? Kalian itu kasih ke saya akun yang udah kalian upload videonya. Jadi saya bisa nge-review video kalian gitu loh. Bukan nge-review akun kalian. Kalau video ini kalian aja nggak ada videonya. Oh, udah ada nih satu video. Ini sebenarnya kalau konten game sendiri, kalian kalau ngambil mentah-mentah itu udah banyak bener yang upload, itu yang bikin video kalian nggak ke-up sama YouTube, oke? Kalau misalnya kalian ngambil konten game dan kalian ngambil mentah-mentah langsung upload, itu biasanya nggak dianuin. Share screen nggak. Kalau misalnya gua share screen nanti pada tahu, nanti audiensnya malah kenanya Indo. Kayaknya itu gua kasih ke DM aja. Soalnya nanti kalau gua share screen nih, orang-orang pada tahu akun kalian, malah nanti audiensnya Indo. Kayaknya gua nggak gua spill lah, oke? Mana lagi nih? Gue kasih dah, gue kasih lagi. Mana lagi nih? DM ya. Oke, ada Brandon Patch. Sebenarnya kalau misalnya video kalian tentang musik, ini lu juga sebenarnya nge-repost video lagi. Ini yang bikin view lu cuma 2. Kalau kalau kalian upload, itu tuh jangan di-upload lagi video yang sama di akun satu media sosial yang sama, malah bikin view kalian cuma 2. Kalau kalian akun baru nih, akun kalian 500 views, 700 views itu normal. Karena kalian tuh akun baru. Tapi kalau misalnya kalian upload lagi dengan video yang sama, ya video kalian turun, gak dianuin algoritma itu ngeceknya itu bot. Saran gue ada intensi video bang. Kalau sekarang banyak kan orang di sini masih pada bingung, apa aja bingung, apalagi klip dan lain-lain. Tanya itu gue kasih basic editingnya. Kalian pasti udah tahu kan warm-up-nya. Tanya itu nanti buat stage call ke depannya nanti gue kasih dong, aman aja. Nanti buat stage call selanjutnya itu bakal ada. Oke, ini yang terakhir ya. Buat yang terakhir nih, siapa yang tercepat ini? Mana ini? Yahya. Oke, Bang Yahya Ayas. Nah, ini udah bagus banget nih kamu nih. Udah ada video kamu yang nembus 7.000 views. Dan kamu juga ngambil niche yang bagus banget. Itu niche-nya Mark Cuban. Kalau kalian gak tahu Mark Cuban itu yang panitia Shark Tank ya. Itu salah satu yang kalau kalian nggak tahu itu terkenal loh di luar. Kamu pakai AI bukan sih? Bentar ini sebenarnya ini bagus sebenarnya. Cuma ada efek swing ini yang ngebikin orang itu bingung. Udah bagus sebenarnya untuk ini ya. Dan kamu juga udah punya editing style sendiri ya, kayak subtitlenya ini, subtitle warna putih, terus ada sedikit warna efeknya style, itu udah bagus ya. Dan kamu lanjutin aja, ini udah bagus. Oke, gua kasih satu lagi, gua kasih 2 lagi deh ini, soalnya masih gampang banget. Gua kasih 2 lagi, ini yang tercepat siapa ini namanya? Zikri, kamu kirim ulang itu link YouTube-nya itu nggak bisa diklik. Kirim link YouTube-nya, Pak, yang benar ya. Instagram account ini siapa namanya? Braintail. Oh, bagusnya ini apa nama akun IG-nya ini namanya Faki. Faki, oke Faki, gua akan cek. Mark Cuban itu bukan niche itu entertainment. Mark Cuban tuh niche entertainment. Dan menurut gue itu bagus podcast ya. Karena niche kita tuh ngambil orang terkenal. Orang terkenal tuh gampang viral. Semakin terkenal, semakin gampang viral. Oke, video kamu udah bagus banget. Ini warm up kamu udah benar.
Ini campaign mana yang kamu ikutin sebenarnya? Oh, ini video kamu udah bagus banget sebenarnya. Kamu udah dapat 1000 views di IG, karena 1000 views di IG itu lebih susah ketimbang 3000 views di YouTube. Kalau mau tahu, 1000 views di IG itu lebih baik ketimbang 3000 views di YouTube. Karena apa gue ngomong ini? Karena ya di IG tuh dapetin nge-brandingan lo, brandingan akun kalian gitu loh. Kamu udah bagus buat yang namanya Faki ini. Kamu udah punya editing file sendiri, brandingan akun kamu udah bagus, dan menurut saya ini bagus. Nah, oke, satu lagi nih. Siapa nih yang belum DM gua? Satu lagi, boy. Terakhir. Langsung DM akun kalian. Mana ini? Oh, ini udah nih, Zikri nih ya. Akun Zikri. Ini sama ya yang gue bilangin tadi. Kalau kalian tuh ngambil campaign game atau niche game itu warm-up-nya yang benar, dan terus jangan sebenarnya soundnya itu yang ngebikin algoritma itu ngedetek itu bot sebenarnya. Karena apa? Campaign game ini niche yang agak sulit sebenarnya. Karena gampang kedetek sama algoritma itu video reposting, karena ya kita sebenarnya mengedit apa lagi, nambah background nggak jelas. Tapi kamu warm-up udah bener belum? Ini nggak mungkin loh YouTube ngasih 18 view doang. Warm-up kamu udah bener belum? Itu siapa namanya? Zikri. Nanti open submission. Submission. Ojek, baru 2 hari bang. Kamu kamu anin dulu. Warm-up kamu itu kayaknya kalau niche game juga pernah ke niche game, dan menurut gue niche game itu emang agak tricky. Kalau apalagi niche kita ini emang trailer gamenya gitu ya, bukan game itu tuh sendiri. Itu biasanya kedetek sama algoritma itu reposting doang, nggak ada ininya. Jadi kita tuh harus ngeditnya itu serba salah. Mau nambah backsound, kan ini trailer ya, nambah backsound susah. Cuma kalau di IG ini hapus video lama. Kamu kalau ini mending buat akun baru aja, buat akun baru. Ke campaign yang udah gue saranin tadi itu Boxable ya, langsung itu. Sebenarnya gue nggak terlalu tega cuy mau ngasih ini, karena Boxable tuh gacor banget, gue dapat banyak di situ. Saran bang, gue modul video praktek warm up, editing tipis-tipis, VPN, tutor PO dan lain-lain, berapa juga nggak apa-apa, asal memang bisa bantu, bisa mentoring ya. Itu ada di clipping white pine, itu bisa kalian pilih. Kalian bisa langsung aja kalau pengen dapat playbooknya doang, kalian bisa langsung aja beli, itu harganya 50.000. Itu isinya udah ada banyak banget, misalnya udah ada apa itu warm up, segala dasar-dasar clipping, apa itu bagaimana cara ngedapetin payotan kalian. Tapi itu udah dapat di clipping playbook doang. Cuma kalau kalian mau mentoring, tanya jawab, kalian bisa langsung aja beli yang tier 2, itu udah mentoring. Kalau kalian mau mentoringnya sama gua, kalian ngomong ya, kalian bisa langsung aja mentoring sama gua langsung. Kalian bisa langsung nanya ke gua langsung, kalian bisa langsung kirim video-video kalian yang misalnya ini bang, bisa bantu ini gak bang, bantu cek gak bang bagus apa enggak, kalian bisa langsung aja kirim ke gua. Ntar wah. Gue sebenarnya nggak agak rela sih mau ngomong ini, cuma gue pengen banget kalian tuh dapetin uang pertama lah buat buat keluarga kalian, karena banyak yang ngomong gue mau lunasin hutang lah, gue mau bantu keluarga gue lah, gue mau bantu keuangan ekonomi keluarga gue lah. Gue tuh pengen bantu kalian gitu loh. Kalau yang beli 50.000 terus mau upgrade dan pengen mentoring, bisa jangan maru. Boxable diupload di channel Niche live streaming podcast, bisa ya, dengan editing style yang sama. Tapi ya, pernah nggak bang lu ngeklip kena scam nggak dibayar? Nggak. Kenapa gue selalu ngecek semuanya? Gue bilang di review account, terus tuh gue tuh pernah nggak, gue tuh tahu ya di tahun lalu itu 2025 gue tuh ngasal. Terus itu gue cuma ngasal ngupload di TikTok, view gue 400 view, terus gue berhenti. Terus itu gue ikut lagi nih 4 bulan.
4 bulan tiba-tiba view gue meledak. Nggak ada yang view gue tuh 1000 view. Dan gue tuh dapet bayaran pertama gue. Itu yang bikin termotivasi gue nge-clipping ya. Jadi gue lanjutin terus dengan ini, ternyata gampang. Gue ngeklik doang, gue tambah ini doang. Jadi gue 3 hari ngupload itu gue dapet 20. Di hari ketiga gue nol pengetahuan clipping, gue dapet $37 itu sehari. Itu gue nol pengetahuan clipping ya. Gue cuma ngupload ngasal itu aja. Kayaknya itu gue tiba-tiba ngelanjut tuh gara-gara itu doang. Bang, sorry Richel dikit. Jadi gue akun dulu upload. Enggak, gini. Kalau kalian ini, cara alurnya gini. Kalian cari campaign yang bagus. Ingat, niche itu ialah campaign dengan bayaran terbesar dan kemungkinan viral yang tinggi. Baru kalian bikin akun warm up. Bukan kalian bikin akun warm up baru join campaign. Enggak. Yang pertama itu join campaign-nya. Kalian tahu campaign yang mau diikutin, baru bikin akun warm up, baru upload gitu loh. Ini bagus banget, itu Boxable. Iya, itu campaign utama yang paling bagus. Itu budgetnya 80.000 dan kalian bisa langsung serap habis itu ya. Udah pasti kalian dapat duit lah, aman lah itu udah pokoknya. Tuh YouTube 2 hari, TikTok 5 hari minimal. Oke. Kayaknya udah jam segini. Gak ada yang mau pertanyaan krusial lagi. Kayaknya kita akhirin aja ya buat sesi stage call hari ini. Gue udah ngejawab semua pertanyaan kalian. Dan kalau misalnya kalian mau nanya lagi, kalian bisa langsung aja buat bantuan. Di situ ada support sama gue yang pengen close question deh. Disuruh Bang Haikal. Oke. Close question. 3 pertanyaan deh. Enggak. 3 pertanyaan. Coba 3 pertanyaan. Habis itu penutupan. Boxable itu tergolong niche apa? Niche entertainment. 1 pertanyaan. Kalau nge-stack 5 channel YouTube dengan niche yang berbeda, jadi kalau ada campaign baru nggak apa-apa. Ya bisa-bisa aja sih, cuma repotin. Nggak apa-apa kok, tapi itu nggak apa-apa. Anjing, jadi kalau ada campaign baru nggak apa-apa. Bang, kalau kita buat Bang nggak bisa upload, diapain? Di-submit. Bang, kalau kita buat akun Google satu terus akan dipakai buat bikin banyak akun IG. Aman. Oke. Kayaknya udah banyak banget yang nanya. Jadi, thank you banget yang udah join Voice Decision hari ini. Dan sorry banget tadi ada kendala. Jadi gue terima kasih yang udah join. Kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian bisa langsung aja bikin bantuan ya. Kalau kalian tertarik buat di mentoring, tertarik buat beli clipping playbook, itu kalian bisa langsung aja. Kalau di mentoring, kalian bisa request gue ya, bisa aja. Nanti gue mentoring secara langsung. Dan yang udah di mentoring sama gue, kalau video kalian pengen gue bisa langsung aja kirim video kalian ke gue, nanti gue langsung cek langsung ya, bagus apa enggaknya. Oke, thank you. Kalian bisa langsung aja keluar, oke? See ya guys, thank you ya guys. Bang.